Pada tahun 1984, di sebuah kota kecil di Austria yang tenang, langit biru cerah seakan tidak menandakan apapun yang aneh. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa yang akan mengguncang dunia perlahan terbentuk. Seorang gadis berusia 18 tahun bernama Elisabeth Fritz mendadak menghilang tanpa jejak. Tidak ada pesan, tidak ada barang bawaan, tidak ada tanda-tanda ia berniat meninggalkan rumah. Keluarganya panik. Ayahnya, Joseph, dan ibunya, Rosemarie, segera melaporkan kehilangan putri mereka kepada polisi. Malam itu, semua kerabat, teman, dan tetangga bergabung dalam pencarian. Mereka menelusuri stasiun kereta, sekolah, bahkan rumah teman-teman Elisabeth. Tetapi hasilnya nihil. Gadis muda itu lenyap seperti ditelan bumi. Polisi mencatat laporan itu, namun dalam hati mereka terbersit dugaan, mungkin ini hanya kasus remaja yang kabur dari rumah. Di era 1980-an, Eropa sedang menghadapi gelombang anak muda yang memberontak, mencari kebebasan, dan ingin melepaskan diri dari kontrol orang tua. Namun, di balik dugaan sederhana itu, tersembunyi sebuah kegelapan yang jauh lebih dalam. Elisabeth bukan gadis biasa. Dari kecil, ia dikenal pendiam, sering termenung berjam-jam menatap jendela, seakan pikirannya melayang ke dunia lain. Teman masa kecilnya mengenang, ketika kami bersama, Elisabeth bisa tertawa, kadang ceria. Tetapi begitu pulang ke rumah, dia kembali menjadi pendiam, penuh kesedihan. Ada sesuatu yang selalu disembunyikan dalam matanya. Hari-hari setelah menghilangnya Elisabeth berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarganya. Setiap ketukan pintu membawa harapan palsu, setiap dering telepon membuat jantung berdebar, berharap ada kabar dari putri mereka. Namun, semakin lama, harapan itu memudar. Lalu, sebuah surat tiba. Ditulis dengan tulisan tangan yang diyakini milik Elisabeth. Dalam surat itu, ia mengatakan telah bergabung dengan sebuah sekte dan tidak ingin dicari lagi. Bagi polisi, surat ini memperkuat teori kabur dari rumah. Tetapi teman-teman Elisabeth menolak keras. Mereka yakin, gadis itu tidak pernah punya ketertarikan dengan sekte atau kelompok semacam itu. Kebenarannya, surat itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah potongan kecil dari permainan manipulasi yang licik. Tetapi pada tahun itu, tidak ada seorang pun yang mampu melihat lebih jauh. Hari-hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kasus ini pun perlahan dilupakan. Dunia menganggap Elisabeth hanyalah salah satu dari ribuan remaja yang menghilang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik Canca terkunci di rumah sang ayah, sebuah tragedi yang tak terbayangkan sedang dimulai. Tragedi yang baru akan terungkap 24 tahun kemudian. Tanggal 19 April 2008, di sebuah rumah sakit di kota Amstetten, Austria, para dokter dikejutkan oleh kedatangan seorang gadis muda yang dibawa dalam kondisi koma. Tubuhnya kurus kering, kulit pucat seperti seseorang yang sudah lama tidak merasakan sinar matahari. Setiap denyut nadi seakan bertarung dengan maut. Pemeriksaan cepat mengungkapkan fakta mengejutkan. Gadis itu mengalami malnutrisi parah, ginjalnya hampir gagal berfungsi, paru-parunya melemah, dan ia juga menderita epilepsi. Seolah-olah tubuh rapuhnya membawa beban bertahun-tahun penderitaan. Para dokter berusaha sekuat tenaga menstabilkan kondisinya, tetapi mereka kebingungan, siapa gadis ini sebenarnya? Tidak ada catatan medis, tidak ada kartu identitas, bahkan tidak ada informasi tentang keluarganya. Satu-satunya orang yang mendampingi gadis itu adalah seorang pria tua berambut putih bernama Joseph Fritz. Dengan wajah tegang, ia memperkenalkan dirinya sebagai kakek dari si gadis, yang disebutnya bernama Christine, berusia 19 tahun. Joseph mendesak para dokter agar segera menyelamatkan cucunya, tetapi ketika ditanya lebih jauh tentang riwayat penyakit atau orang tua Christine, jawabannya berbelit-belit, bahkan tampak gugup. Ia mengatakan bahwa ibu Christine, seorang wanita bernama Elisabeth, telah menghilang sejak 24 tahun lalu dan tidak pernah kembali. Baginya, Christine hanyalah anak yang ditinggalkan oleh putrinya yang hilang entah kemana. Namun, Joseph menolak menjelaskan lebih lanjut, wajahnya memancarkan kegelisahan yang mencurigakan. Bagi pihak rumah sakit, situasi ini tidak masuk akal. Seorang pasien dalam kondisi kritis tanpa data jelas adalah hal yang berbahaya, baik bagi perawatan medis maupun hukum. Maka, mereka memutuskan melakukan langkah yang tepat, melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Ketika laporan masuk, polisi Austria segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Nama Elisabeth Fritz, wanita yang hilang sejak 1984, kembali muncul dalam berkas penyelidikan. Polisi merasa seperti membuka kembali sebuah kotak Pandora,
Apakah mungkin kasus lama yang terkubur itu memiliki kaitan dengan gadis malang bernama Christine ini? Hari itu menjadi awal dari terkuaknya rahasia kelam yang telah terkubur selama lebih dari 2 dekade. Apa yang sesungguhnya terjadi pada Elizabeth? Dan siapa sebenarnya Christine? Misteri itu perlahan membawa polisi masuk ke dalam salah satu kasus kriminal paling mengerikan di abad modern. Begitu laporan dari rumah sakit masuk, polisi segera menelusuri kembali arsip lama yang hampir terlupakan. Nama Elizabeth Fritz, gadis berusia 18 tahun yang menghilang pada tahun 1984, muncul lagi. Kasus itu dulu sempat menggemparkan Amstetten, tetapi perlahan tenggelam karena dianggap sebagai pelarian remaja. Kini, setelah 24 tahun, semuanya kembali ke titik awal. Pada tahun 1984, setelah Elizabeth dinyatakan hilang, sebuah surat misterius tiba di rumah keluarganya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang tampak seperti milik Elizabeth. Isinya mengejutkan, ia mengaku telah bergabung dengan sebuah sekte dan meminta keluarganya untuk tidak mencarinya lagi. Bagi polisi saat itu, surat tersebut menjadi bukti cukup untuk menutup kasus. Anak muda yang kabur, masuk ke kelompok aneh, bukan hal baru, pikir mereka. Namun, teman-teman Elizabeth menolak mentah-mentah teori itu. Mereka tahu betul bahwa Elizabeth memang pendiam, kadang tertutup, bahkan pernah mencoba kabur dari rumah, tetapi ia bukan tipe gadis yang akan menyerahkan hidupnya pada sebuah sekte. Mereka yakin, ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak terungkap. Sayangnya, suara para sahabatnya tidak cukup kuat dibandingkan bukti berupa surat itu. Polisi akhirnya menurunkan intensitas pencarian. Setahun kemudian, kasus resmi ditutup. Nama Elizabeth tinggal catatan samar di arsip kepolisian. Kini, tahun 2008, dengan kemunculan Christine yang misterius, semua teori lama dipertanyakan kembali. Apakah benar Elizabeth masih hidup? Jika ya, kemana ia selama 2 dekade terakhir? Dan bagaimana mungkin seorang gadis yang hilang sejak muda tiba-tiba muncul kembali lewat seorang anak dalam kondisi kritis? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan diskusi panas di kantor polisi. Mereka tahu, kasus ini tidak lagi sekadar remaja yang lari dari rumah. Ada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tembok rumah keluarga Fritz. Dan keputusan pun diambil. Kasus Elizabeth Fritz resmi dibuka kembali dari luar. Keluarga Fritz tampak seperti keluarga Austria pada umumnya. Joseph Fritz adalah seorang insinyur pensiunan, disegani di lingkungan sekitar. Rumah mereka di Amstetten tampak rapi, dengan taman kecil dan kolam renang yang dibangun Joseph sendiri. Istrinya, Rose Marie, dikenal sebagai ibu rumah tangga yang setia mengurus 7 anaknya. Bagi tetangga, keluarga ini terlihat mapan dan harmonis. Namun, di balik pintu tertutup, kenyataan yang terjadi justru berlawanan. Joseph adalah sosok otoriter yang keras, seorang pria yang terbiasa mengendalikan segalanya. Suaranya keras, tindakannya sering disertai kekerasan. Rose Marie, meski sudah bertahun-tahun hidup bersamanya, tidak pernah benar-benar punya suara dalam rumah tangga. Ia hanya bisa diam, menerima, dan menghindari amarah suaminya. Anak-anak mereka tumbuh dalam ketakutan. Hukuman fisik adalah hal biasa. Bahkan, para tetangga yang kadang mendengar teriakan dari dalam rumah hanya memilih diam. Itu urusan keluarga mereka, begitu alasannya. Di masyarakat kecil seperti Amstetten, banyak hal yang dibiarkan berlalu begitu saja, bahkan ketika ada tanda-tanda bahaya. Elizabeth, anak keempat, sejak kecil terlihat berbeda. Ia lebih pendiam, jarang tersenyum, dan selalu menunduk di hadapan ayahnya. Teman-temannya mengingat bahwa Elizabeth sering terisolasi, tidak bebas bergaul. Joseph melarangnya keluar terlalu sering, membatasi setiap gerak-geriknya. Bahkan, ketika ada teman yang datang berkunjung, Joseph kerap mengusir mereka tanpa alasan. Keluarga Fritz hidup dalam 2 dunia. Satu dunia palsu yang mereka tunjukkan kepada masyarakat, keluarga bahagia dengan ayah yang bekerja keras, dan dunia lain yang penuh kekerasan, kontrol, dan ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik citra, bapak teladan, yang Joseph perlihatkan, tersembunyi sisi gelap yang kelak akan tercatat sebagai salah satu kejahatan keluarga paling mengerikan dalam sejarah modern. Semakin dalam polisi menggali kehidupan keluarga Fritz, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang janggal. Joseph, sosok ayah yang dari luar tampak disiplin dan pekerja keras, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah terlihat oleh tetangga. Sejak Elizabeth masih remaja, Joseph menunjukkan sikap posesif yang berlebihan. Ia membaca diam-diam buku harian putrinya, memeriksa setiap langkah,
bahkan melarangnya memiliki teman dekat, apalagi pacar. Jika ada teman yang berani datang ke rumah, Joseph akan mengusir mereka dengan alasan sepele. Bagi Joseph, Elizabeth bukan sekadar anak, ia adalah milik yang harus diawasi sepenuhnya. Beberapa orang di sekitar keluarga ini pernah berbisik bahwa Elizabeth hidup di bawah tekanan. Ada yang melihat bekas luka di tangannya, ada pula yang merasa aneh karena Elizabeth sering terlihat murung, seperti menanggung beban besar yang tidak bisa diceritakan. Namun, di mata masyarakat, Joseph tetaplah pria yang ramah, suka menolong, dan tampak sebagai kepala keluarga ideal. Dua wajah yang kontras itu membuat banyak orang tertipu. Polisi, dalam penyelidikan awal tahun 1984, sebenarnya sempat mencurigai Joseph. Mereka tahu bahwa hubungan ayah anak ini tidak sehat. Tapi tanpa bukti konkret, semua hanya menjadi dugaan. Surat yang diduga ditulis oleh Elizabeth, meskipun penuh tanda tanya, telah menjadi alasan kuat bagi penyidik untuk menutup kasus. Yang tidak disadari siapapun, pada saat semua orang percaya bahwa Elizabeth kabur mengikuti keinginannya sendiri, sang ayah justru sedang menyiapkan panggung kegelapan di bawah tanah rumah mereka. Sebuah panggung yang akan mengikat Elizabeth dalam mimpi buruk selama hampir seperempat abad. Awal tahun 1980-an, dunia masih dibayangi ketegangan Perang Dingin. Di Austria, seperti di banyak negara Eropa, orang-orang mulai membangun ruang bawah tanah sebagai tempat perlindungan jika perang nuklir benar-benar pecah. Joseph Fritz, yang dikenal pandai memperbaiki bangunan, memanfaatkan alasan ini untuk mewujudkan rencana gelapnya. Pada tahun 1981, ia mulai menggali dan memperluas ruang bawah tanah di rumahnya di Amstetten. Kepada tetangga, ia berkata bahwa itu adalah ruang perlindungan darurat untuk keluarganya. Tidak ada yang mencurigai apapun, karena di masa itu, langkah tersebut dianggap wajar. Namun, berbeda dengan ruang bawah tanah biasa, apa yang Joseph bangun jauh lebih rumit. Ia melapisi dinding dengan beton tebal, memasang pintu baja dengan kode rahasia, dan menyamarkan pintu masuk dengan rak buku di ruang bawah. Tingginya hanya 1,7 meter, luas awalnya sekitar 35 meter persegi, sempit, pengap, dan gelap. Tapi Joseph mendesainnya seakan-akan itu sebuah penjara pribadi, bukan sekadar bunker. 3 tahun lamanya Joseph bekerja, perlahan-lahan menyempurnakan setiap detail. Ia menambahkan kamar kecil, wastafel, bahkan peralatan listrik sederhana. Semua itu bukan demi keselamatan keluarga, melainkan demi rencana busuk yang sudah mengendap lama dalam pikirannya. Bagi orang luar, Joseph hanyalah pria rajin yang suka mengutak-atik bangunan. Tetapi di balik suara palu dan bor yang terdengar sesekali dari rumahnya, ia sedang menyiapkan panggung neraka bagi putrinya sendiri. Tidak ada yang menduga bahwa ruang yang disebut-sebut sebagai tempat perlindungan itu kelak akan menjadi penjara kelam yang mengurung Elizabeth selama 24 tahun penuh. Tanggal 28 Agustus 1984, hari itu tampak biasa di rumah keluarga Fritz. Rosemarie, sang ibu, sedang keluar rumah untuk berbelanja. Joseph, memanfaatkan momen langka ketika rumah sepi, memanggil Elizabeth dengan alasan ingin bantuan di ruang bawah tanah. Elizabeth, meski merasa canggung di dekat ayahnya, menuruti panggilan itu. Ia tidak tahu bahwa langkah kakinya menuju ruang bawah tanah akan menjadi awal dari 24 tahun penjara dalam kegelapan. Begitu turun, Joseph dengan cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia menutup mulut Elizabeth dengan kain yang telah ditetesi obat bius. Gadis muda itu meronta, matanya terbelalak karena terkejut, sebelum akhirnya tubuhnya melemah dan jatuh tak berdaya. Ketika Elizabeth pingsan, Joseph mengikat tangannya dan menyeretnya masuk ke dalam ruang sempit yang ia bangun bertahun-tahun sebelumnya. Pintu baja ditutup, kode rahasia dikunci, dan sejak detik itu dunia Elizabeth berhenti. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada udara segar, tidak ada kebebasan. Hanya tembok beton dingin yang membatasi hidupnya. Sementara itu, di permukaan, Joseph berperan sebagai ayah yang putus asa. Ia melapor ke polisi bahwa putrinya kabur. Dengan air mata buatan, ia meyakinkan semua orang bahwa Elizabeth memang anak bermasalah yang pernah mencoba lari dari rumah. Surat yang belakangan, ditulis oleh Elizabeth semakin memperkuat kebohongan itu. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa Elizabeth sebenarnya tidak pernah meninggalkan rumah. Ia hanya terkubur hidup-hidup di bawah lantai yang sama dengan tempat keluarganya tidur, makan, dan menjalani hidup sehari-hari. Hari itu, dunia melihat Joseph sebagai seorang ayah yang kehilangan anak. Tetapi di balik pintu baja, ia justru menjelma menjadi algojo yang merenggut kebebasan putrinya sendiri. Ketika Elizabeth siuman, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan pengap dengan dinding beton dingin. Tingginya rendah, sempit,
tanpa jendela, dan hanya diterangi lampu redup yang terkadang padam karena listrik tidak stabil. Udara lembab menusuk, bau lembab bercampur jamur, membuat dada sesak. Ia berteriak sekuat tenaga, menendang pintu, memukul dinding dengan tangan yang terluka, berharap seseorang mendengar. Tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara dunia luar, hanya gema tangisannya yang kembali memantul. Itulah awal dari kesunyian panjang, kesunyian yang akan menemaninya selama 24 tahun berikutnya. Setiap hari, Joseph turun membawa makanan seadanya, roti kering, air, kadang sedikit sup. Ia membuka pintu baja hanya sebentar, cukup untuk masuk, lalu kembali menutupnya rapat. Pada malam hari, Elizabeth menghadapi teror lain. Ayahnya sendiri yang datang bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pemangsa. Malam-malam itu penuh ketakutan, tubuh dan jiwanya tercabik-cabik, tak seorang pun tahu. Di atas tanah, kehidupan berjalan normal. Tetangga melihat Joseph berangkat kerja, tertawa bersama orang-orang di bar, bahkan menghabiskan waktu bersama keluarganya yang lain. Tidak ada yang curiga bahwa tepat di bawah kaki mereka, seorang gadis remaja dikurung dan diperlakukan layaknya tawanan. Bagi Elizabeth, hari-hari awal terasa seperti hukuman mati yang diperlambat. Ia kehilangan cahaya matahari, kehilangan kebebasan, kehilangan suara manusia lain selain Joseph. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dirinya masih hidup, atau sebenarnya sudah mati sejak hari ia diturunkan ke ruang bawah tanah itu? Namun, meski tubuhnya digerogoti rasa sakit dan batinnya dikepung rasa takut, jauh di lubuk hati Elizabeth masih menyimpan setitik harapan. Harapan bahwa suatu hari, entah bagaimana caranya, seseorang akan menemukan kebenaran yang terkubur bersama dirinya di ruang gelap itu. Waktu terus berjalan, dan tahun-tahun penahanan Elizabeth semakin menyesakan. Namun, kegelapan itu membawa kenyataan baru yang lebih pahit, ia hamil. Pada usia 23 tahun, Elizabeth melahirkan anak pertamanya di ruang bawah tanah yang sempit itu. Tanpa dokter, tanpa bidan, hanya ditemani rasa sakit, ketakutan, dan sebuah buku tua tentang kehamilan yang dilemparkan Joseph kepadanya. Dengan tangan gemetar, keringat bercucuran, dan tangisan pilu yang teredam di dinding beton, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Christine. Bayi mungil itu menangis di tengah ruang pengap, menjadi bukti nyata dari neraka yang diciptakan Joseph. Tahun-tahun berikutnya, penderitaan Elizabeth semakin dalam. Ia kembali hamil, lalu melahirkan lagi, masih dengan cara yang sama, sendirian, tanpa pertolongan medis, hanya berbekal naluri seorang ibu. Terkadang, Joseph memberi sedikit peralatan sederhana, tetapi tidak pernah cukup untuk memastikan keselamatan ibu dan anak. Pada tahun 1996, Elizabeth melahirkan bayi kembar. Namun, kebahagiaan itu segera berubah menjadi tragedi. Salah satu dari mereka, seorang bayi laki-laki bernama Michael, lahir dengan gangguan pernapasan. Elizabeth memohon kepada Joseph, menangis histeris agar anak itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi Joseph menolak. Ia menganggap itu masalah kecil yang tidak pantas membahayakan rahasianya. Selama 3 hari, Elizabeth berusaha menyelamatkan bayinya dengan cara seadanya, menepuk-nepuk dada mungilnya, mencoba meniupkan udara ke mulut kecil itu. Tetapi sia-sia. Michael meninggal di pelukannya, matanya perlahan tertutup tanpa pernah mengenal dunia luar. Kesedihan Elizabeth tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia berteriak dalam bisu, menangis sampai suaranya serak, tetapi Joseph hanya menatap dingin. Jenazah bayi itu kemudian dibawa Joseph dan dibakar di tungku halaman belakang, seolah-olah nyawa seorang anak hanyalah barang sisa yang harus dibuang. Elizabeth merasa hancur. Namun di tengah penderitaan itu, ia tetap bertahan, karena ia tahu masih ada anak-anak lain yang membutuhkan dirinya. Ia berjanji dalam hati, meski terpenjara, ia akan menjadi tameng terakhir untuk melindungi buah hatinya. Semakin banyak anak yang lahir di ruang bawah tanah, semakin sulit bagi Joseph untuk menyembunyikan rahasianya. Ruangan sempit itu mulai sesak, penuh dengan suara tangisan bayi dan tubuh kecil yang butuh udara serta ruang gerak. Joseph lalu menyusun sebuah rencana licik, sebuah skenario yang akan membuat dunia percaya pada kebohongan yang ia ciptakan. Ia memaksa Elizabeth menulis surat dengan tangannya sendiri. Dalam surat itu, Elizabeth seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak sanggup merawat anaknya, sehingga menitipkan bayi-bayi itu kepada orang tuanya. Surat tersebut ditulis dengan nada putus asa, agar terlihat meyakinkan. Suatu malam, Joseph diam-diam membawa keluar seorang bayi perempuan bernama Lisa, yang saat itu baru berusia 9 bulan. Ia meletakkan bayi itu di depan pintu rumah, bersama surat tulisan tangan Elizabeth. Ketika Rosemarie menemukan bayi menangis di pagi hari,
ia terkejut. Surat itu membuatnya percaya bahwa putrinya memang masih hidup di luar sana, meski entah di mana. Rencana Joseph berhasil. Rosemarie, yang sudah lama kehilangan kabar Elizabeth, kini menerima bayi itu sebagai cucu dan membesarkannya. Tidak berhenti di situ, Joseph mengulangi pola yang sama dengan dua anak lainnya, Monica dan Alexander. Dengan cara itu, ia berhasil menipu semua orang, tetangga, pihak berwenang, bahkan istrinya sendiri. Di mata masyarakat, Joseph adalah seorang kakek yang baik hati, merawat cucu-cucunya yang ditelantarkan oleh seorang ibu yang hilang. Tidak ada yang mencurigai bahwa cucu-cucu itu sebenarnya adalah anak kandung Joseph sendiri, hasil dari kejahatan yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Sementara itu, Elizabeth hanya bisa menangis dalam diam. Setiap kali salah satu anaknya diambil dari pelukannya, hatinya hancur berkeping-keping. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus tetap bertahan demi anak-anak yang masih bersamanya. Di atas tanah, Joseph berperan sebagai kakek teladan. Di bawah tanah, ia adalah monster yang menjadikan keluarganya sendiri sebagai tawanan. Dua dunia yang bertolak belakang itu berjalan paralel selama bertahun-tahun, tanpa seorang pun menyadari kenyataan yang mengerikan. Di permukaan, rumah keluarga Fritz terlihat normal. Rosemarie, sang ibu, menjalani hari-harinya seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak lain yang tinggal bersamanya. Tetapi di balik rutinitas itu, ada suasana mencekam yang mengekang setiap orang di rumah itu. Joseph adalah pusat ketakutan. Kata-katanya adalah hukum, amarahnya adalah ancaman. Rosemarie sudah lama kehilangan keberanian untuk menentang. Bertahun-tahun hidup bersama pria yang penuh kekerasan membuatnya tunduk, seolah-olah ia tidak punya pilihan lain selain diam. Beberapa kali, ia diduga melihat tanda-tanda mencurigakan, seperti suara aneh dari ruang bawah tanah atau perilaku Joseph yang misterius, tetapi rasa takut membuatnya menutup mata. Anak-anak lain juga tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tahu, ada sesuatu yang tabu di rumah itu. Jangan mendekati ruang bawah tanah, jangan menyinggung nama Elizabeth. Aturan itu tidak pernah tertulis, tetapi ditegakkan dengan tangan besi. Siapapun yang mencoba melanggarnya akan menerima kemarahan Joseph, kadang berupa teriakan, kadang berupa pukulan. Bagi tetangga, keluarga Fritz tampak seperti keluarga yang disiplin, meski agak tertutup. Tidak ada yang benar-benar menyadari betapa kuatnya kontrol Joseph terhadap semua orang di rumah itu. Ia menciptakan lingkaran keheningan, sebuah atmosfer di mana rasa takut menggantikan kata-kata. Rosemarie mungkin pernah merasakan ada sesuatu yang salah, mungkin bahkan curiga bahwa Elizabeth tidak benar-benar pergi sejauh itu. Namun, ketakutan membelenggunya. Bertahun-tahun menjadi korban kekerasan membuatnya pasrah, memilih berpura-pura tidak tahu daripada menantang suaminya. Dengan cara ini, Joseph berhasil membungkam seluruh keluarganya. Ia menciptakan rumah yang tampak damai di luar, tetapi di dalamnya adalah penjara tak kasat mata. Dan keheningan itulah yang memungkinkan rahasia mengerikan di ruang bawah tanah tetap tersembunyi selama lebih dari 2 dekade. 24 tahun berlalu sejak Elizabeth ditelan kegelapan ruang bawah tanah. Hidupnya seolah membeku di dunia sempit itu, hanya ditemani anak-anak yang lahir dari penderitaannya. Tetapi pada suatu hari di bulan April 2008, keadaan berubah drastis. Christine, putri sulung Elizabeth, jatuh sakit parah. Tubuhnya melemah, ia mengalami kejang-kejang dan hampir tidak bisa bernapas. Elizabeth panik, menangis, memohon kepada Joseph, tolong, bawa dia ke rumah sakit. Jika tidak, dia akan mati. Awalnya, Joseph bersikeras menolak. Risiko terbongkarnya rahasia terlalu besar. Tetapi melihat kondisi Christine yang semakin kritis, dan desakan tanpa henti dari Elizabeth, akhirnya ia menyerah. Pada tanggal 19 April 2008, Joseph membawa Christine keluar dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya, dan langsung ke rumah sakit Amstetten. Langkah itu menjadi awal dari keruntuhan kerajaan kebohongan Joseph. Para dokter segera curiga ketika melihat kondisi Christine. Malnutrisi parah, organ dalam rusak, dan sama sekali tidak ada catatan medis. Laporan pun dikirim ke polisi. Nama Elizabeth Fritz kembali muncul setelah puluhan tahun. Media segera mencium berita besar. Kasus Ibu Hilang dari tahun 1984 kembali menghiasi headline. Foto Christine terpampang di surat kabar, televisi menayangkan liputan, dan masyarakat bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Di mana ibunya? Hanya beberapa hari kemudian, pada 26 April 2008, Joseph datang ke rumah sakit lagi,
kali ini bersama seorang wanita kurus, pucat, dengan rambut beruban meski usianya baru 42 tahun. Dialah Elizabeth Fritz, yang selama ini dianggap hilang. Penampilannya mengejutkan semua orang, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi rasa takut. Polisi segera turun tangan. Joseph dan Elizabeth dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi secara terpisah. Awalnya, Elizabeth hanya diam, ketakutan seperti seseorang yang sudah terlalu lama terkunci dalam rahasia. Tetapi ketika petugas menjamin keselamatannya dan menjauhkan Joseph dari ruangan, ia akhirnya berbicara. 5 jam interogasi itu menjadi sejarah. Kata-kata Elizabeth mengungkap sebuah kenyataan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia tidak pernah hilang. Selama 24 tahun, ia dikurung di ruang bawah tanah rumah ayahnya sendiri. Pengakuan itu membuat dunia terdiam. Kasus yang selama ini hanya dianggap misteri kecil berubah menjadi salah satu tragedi paling mengerikan di abad modern. Setelah pengakuan Elizabeth, polisi bergerak cepat. Joseph Fritz segera ditangkap dan rumahnya digeledah. Di sana, petugas menemukan ruang bawah tanah yang selama ini disembunyikan, pintu baja dengan kode, lorong sempit, kamar-kamar kecil dengan kasur tipis, dan dinding beton lembab. Semua bukti nyata dari penjara rahasia selama 24 tahun. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Ratusan jurnalis dari berbagai negara membanjiri Amstetten. Nama, Fritz, mendadak menjadi simbol horor, bukan hanya di Austria, tetapi juga di panggung internasional. Bagaimana mungkin seorang ayah, yang dikenal sebagai pria pekerja keras dan tetangga yang ramah, ternyata adalah monster yang mengurung serta memperkosa putrinya sendiri ribuan kali? Pada tahun 2009, pengadilan terhadap Joseph resmi digelar. Di hadapan hakim dan juri, Joseph didakwa dengan berbagai tuduhan berat, pemerkosaan berulang, penyekapan ilegal, insest, pemaksaan, bahkan pembunuhan karena membiarkan bayi Michael meninggal tanpa perawatan medis. Joseph, dengan wajah datar, mencoba membela diri. Ia berkata bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk melindungi Elizabeth dari dunia luar yang keras. Kata-kata itu menimbulkan kemarahan publik. Bagaimana mungkin penderitaan seorang wanita selama puluhan tahun bisa disebut perlindungan? Elizabeth tidak hadir langsung di ruang sidang. Ia memberikan kesaksian lewat rekaman video, agar tidak harus berhadapan dengan ayahnya lagi. Dalam video itu, ia menceritakan penderitaan yang dialami, rasa sakit, ketakutan, kesepian, hingga perjuangannya membesarkan anak-anak di kegelapan. Suaranya lirih, tetapi setiap kata menusuk hati. Banyak anggota juri meneteskan air mata mendengar kisahnya. Setelah 4 hari sidang, keputusan akhir dijatuhkan, Joseph Fritz dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan masa minimum 15 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Meski vonis itu dianggap terlalu ringan oleh sebagian orang, setidaknya pintu neraka yang ia ciptakan sudah ditutup selamanya. Joseph digiring ke balik jeruji besi, kali ini bukan sebagai penjaga penjara bawah tanah, melainkan sebagai tahanan. Namun, luka yang ia tinggalkan pada Elizabeth dan anak-anaknya tidak bisa dihapus oleh vonis apapun. Dunia menatap kasus ini dengan ngeri, menyadari bahwa kadang monster paling berbahaya tidak bersembunyi di hutan gelap, melainkan duduk di meja makan keluarga, dengan wajah seorang ayah. Setelah Joseph dijatuhi hukuman seumur hidup, fokus dunia beralih pada Elizabeth dan anak-anaknya. Mereka dipindahkan ke pusat rehabilitasi khusus, di mana para dokter dan psikolog bekerja siang dan malam untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan normal. Bagi Elizabeth, keluar dari ruang bawah tanah setelah 24 tahun ibarat terlahir kembali. Ia harus belajar lagi bagaimana berjalan di bawah sinar matahari, bagaimana menatap langit biru tanpa rasa takut, bagaimana berinteraksi dengan orang asing tanpa gemetar. Anak-anaknya pun menghadapi tantangan serupa. Sebagian dari mereka tidak pernah merasakan dunia luar, tidak tahu apa itu sekolah, taman bermain, atau sekadar berjalan bebas di jalanan. Ruang bawah tanah tempat mereka menderita akhirnya dihancurkan dan ditutup permanen dengan beton. Pemerintah Austria tidak ingin tempat itu menjadi objek wisata gelap atau pengingat penuh trauma. Namun, bagi Elizabeth, meski ruang itu sudah tidak ada, bayangannya akan selalu melekat dalam ingatan. Sementara itu, Joseph menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Di sana ia bukan lagi kepala keluarga, melainkan seorang penjahat yang dicap monster oleh dunia. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi wajah aslinya. Kasus ini meninggalkan luka dalam pada masyarakat Austria, bahkan dunia. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekerasan dan kekejaman bisa tersembunyi di balik fasade keluarga yang tampak sempurna.
Kasus Fritz menjadi pelajaran pahit bahwa kita tidak boleh menutup mata terhadap tanda-tanda kekerasan domestik, sekecil apapun. Kini, Elizabeth berusaha membangun hidup baru bersama anak-anaknya. Ia menolak wawancara publik, memilih hidup tenang jauh dari sorotan media. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sederhana, makan bersama, berjalan di taman, melihat anak-anaknya tertawa, adalah kemewahan yang pernah dirampas darinya. Kisah ini bukan sekadar tentang kejahatan seorang ayah, tetapi juga tentang kekuatan luar biasa seorang ibu yang bertahan demi anak-anaknya. Dari balik kegelapan terdalam, Elizabeth membawa keluar secercah cahaya. Cahaya harapan bahwa meski neraka pernah membelenggunya, kehidupan baru tetap bisa dimulai. Dan di sini, cerita kami di Sandi Kriminal berakhir. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan berlangganan, agar Anda tidak melewatkan kisah nyata lain yang mengguncang hati dan membuka mata kita semua.